Baik kawan-kawan, hari ini kita akan membahas tentang semua hal yang berhubungan dengan saya, mulai dari saya kecil sampai dengan hari ini. Ingat, tetap subscribe, like, comment, and share karena semuanya gratis. Oke, selamat jumpa lagi dengan saya. Masih di seri cerita tentang pengalaman hidup saya mulai dari kecil sampai dengan dewasa. Waktu itu atau kemarin saya cerita soal sudah sampai di kelas 3 ya, di Madiun. Memang tidak lama sih saya di Madiun tuh, hanya kelas 3 di 2 catur wulan lalu kembali ke Sorong. Saya masuk lagi di Sorong di SD yang sama waktu itu, SD Impres 32 juga. Nggak tahu kenapa kok waktu itu saya masih bisa lagi ya kembali ke SD itu gitu. Catur wulan ketiga nilai saya bagus. Saya kelas 3, kelas 4 itu ranking 1 terus. Jadi sampai kelas 6 sih ya. 1-2 gitu. Saingan saya tuh cuman ada satu cewek namanya Anneke Watimuri, orang Ambon. Saya sama dia sering bersaing gantian gitu. Kalau nggak dia yang juara 1, saya juara 1. Dan sekolah di SD Impres 32 itu seru menurut saya. Karena kami olahraganya banyak macamnya, ada kasti gitu ya. Ada sepak bola, kemudian kami juga lari, atletik gitu. Terus senamnya juga ada gitu. Saya punya guru agama waktu itu namanya Pak Abdul Latif, kenal banget. Saya ingat sekali. Dia termasuk beberapa orang guru yang saya ingat. Pak Abdul Latif ini guru agama. Senangannya naik sepeda motor RX King. Oh, warna biru seleretnya itu. Orang bilang sepeda motor maling jambret. Sepeda motor jambret, keren ya. Orang ujung pandang ya. Pak Abdul Latif ini paling suka sekali dengan saya, nggak tahu kenapa, karena apa, mungkin karena saya kalau ke sekolah itu selalu membawakan dia ikan tuna rebus. Jadi memang kebetulan ayah saya kerja di Usamina itu. Waktu saya kelas 3, 4 sampai kelas 6, kami di rumah itu keluarga, hampir seluruh keluarga yang ada di komplek perumahan itu oleh perusahaan ayah saya disuruh membuat industri abon ikan tuna khususnya ya. Dan itu katanya sih mau diekspor. Kenapa mereka atau kami membuat itu? Karena saya masih ingat sekali waktu itu ayah saya bilang kalau perusahaan Usamina itu tempat beliau bekerja itu sudah mengalami kemunduran dari sisi ekspor penjualan, dan Menteri Perikanannya waktu itu mau meminta untuk ikan tuna tadi tidak diekspor secara mentah, jadi harus diolah dulu menjadi barang yang sudah siap. Ya, salah satunya dibuat adonan ikan, abon ikan tuna tadi gitu. Ya lumayan sih untuk pemasukan tambahan di rumah. Kembali ke Pak Abdul Latif tadi ya, di sekolah itu. Jadi kami kalau pelajaran agama, karena di Sorong Papua itu mayoritasnya adalah Kristen, Protestan, dan Katolik. Maka bisa dibilang agama Islam di sekolah saya itu waktu itu minoritas, jadi nggak banyak yang memeluk agama Islam. Ya ada beberapa orang. Dan Pak Abdul Latif adalah satu-satunya guru agama Islam di tempat itu. Itu mungkin yang saya ingat dari beliau. Lalu oh iya, ada satu kejadian waktu itu. Kejadian salah satu teman saya, kakak kelas saya kalau nggak salah, waktu itu saya di kelas 3.
kelas 3 kalau nggak, kelas 4 agak lupa. 6 orang, dia orang Sulawesi, orang Ambon, orang Maluku. Datang ke sekolah pakai potongan rambut style mohawk. Anda bisa bayangkan, di tahun segitu ada anak pakai potongan rambut itu pasti jadi daya tarik. Dan saya waktu itu heran gitu, kok bisa ada rambut bisa berdiri. Belakangan saya tahu ternyata cuma pakai tepung kanji. Tapi waktu itu saya benar-benar takjub. Dan kawan saya ini hanya berhasil berada di sekolah dengan potongan rambut itu kurang lebih hanya 3 jam. Setelah itu dia dipanggil oleh Pak Abdul Latif. Lalu rambutnya tuh dipotong, dicukur habis, gundul jadi. Dan jadi perhatian teman-teman saya juga gitu. Jadi setelah dia datang, kami ngumpul heran gitu ngelihat, wow, rambutnya keren banget gitu. Tapi ya setelah itu dia dipanggil oleh Pak Abdul Latif dan ke kantor guru. Lalu proses pemotongan rambut itu pun di depan anak-anak, luar biasa. Saya nggak ngerti apa yang ada dalam hati teman saya yang pakai potongan rambut itu dipotong di depan teman-temannya. Cuman saya takjub aja gitu, untuk pertama kalinya ada anak pakai potongan rambut seperti itu. Bagi saya itu sesuatu yang amazing, luar biasa. Lalu di SD itu juga untuk pertama kalinya saya merasakan menjadi petugas upacara. Petugas upacara setiap hari Senin itu, waktu saya masih SD itu rasanya kok ada jenjang karirnya gitu. Jadi mulai dari tugas pertama yang paling gampang adalah pembawa Pancasila. Itu yang posisinya berdiri di sebelah kiri dari pembina upacara, guru pembina. Itu tugasnya cuma bawa naskah Pancasila aja, lalu diserahkan pada salah satu susunan acara upacara. Habis itu nanti jadi pembaca Undang-Undang Dasar. Lalu nanti jadi dirijen lagu Indonesia Raya serta lagu-lagu nasional, himne guru dan sebagainya itu. Lalu menjadi pasukan pengibar bendera. Paskibrakanya. Baru yang paling tinggi yaitu komandan upacara bukan pembina, komandan upacara yang menyiapkan seluruh barisan dan sebagainya. Kalau untuk yang paling di bawahnya pembawa Pancasila itu ada ketua kelas sih biasanya. Kalau ketua kelas itu saya pikir kalau dalam susunan pemerintahan anggaplah dia itu RT mungkin ya. RW ketua RW, jadi ketua RW-nya gitu. Ya tetap ada tugas, tapi secara struktural dalam susunan upacara itu dia nggak ada gitu. Dia nggak perlu latihan lah istilahnya. Ya paling sebentar, digeladi sebentar dan itu udah bisa. Tapi kalau yang mulai dari pembawa Pancasila sampai pemimpin upacara itu semuanya harus dilatih gitu. Dan saya merasakan betapa saat itu saya sering dapat tugas itu hampir setiap Senin. Mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 itu selalu posisinya itu naik terus. Jadi kelas 4 itu saya masih di sekitaran pembawa Pancasila, lalu kemudian sempat bawa naskah doa gitu. Nanti kelas 5-6 itu kalau nggak salah mulai pengibar bendera sampai pemimpin upacara sering nggak pernah longgar saya. Nggak pernah longgar. Di kelas 5 saya punya guru itu orang Papua namanya Pak Rumbiak. Menurut saya kayak Umar Bakri dia. Jadi dia kalau berangkat ke sekolah itu naik sepeda jengki warna biru, ingat sekali saya. Rambutnya keribu ala siapa ini vokalisnya Gong 2000 ini, Ahmad Albar ya, persis Ahmad Albar besar gitu. Dan orangnya cerdas menurut saya. Dia adalah guru yang ketika berangkat mengajar, di saat kami mengerjakan tugas yang dia berikan tuh dia bacanya koran. Yang saya tidak pernah lihat di guru-guru yang lain. Guru-guru lain biasanya ada yang menyulam gitu. Guru saya kelas 4 itu dia malah menyulam gitu. Ke sekolah bawa anaknya.
Guru-guru saya dulu rata-rata di sana rumahnya di dekat sekolah. Jadi di belakang kompleks sekolah kami itu ada perumahan guru-guru gitu. Jangan tanya WC-nya. WC di SD Impres 32 itu wah, parah. Parah, hancur banget. Nah, kembali ke Pak Rumbiak tadi ya. Pak Rumbiak itu senangannya baca koran, dan koran apa yang dia baca? Media Indonesia. Dan dia selalu membawakan pelajarannya itu selalu dengan up to date. Artinya begini, jadi pembukaan setiap materi pelajaran itu selalu dibuka dengan berita. Jadi kami siswa itu senang banget itu sama orang ini. Dan waktu itu sistem pendidikan di SD Impres 32 adalah satu guru harus bisa menguasai banyak materi pelajaran kecuali dua, olahraga sama agama. Selebihnya mulai IPA, IPS, bahasa, semuanya dia harus kuasai. Dan di Sorong waktu itu kami tidak ada muatan lokalnya, nggak seperti sekarang itu ada muatan lokal. Itu jadi oh iya, saya nggak ngerti ya, sekarang rata-rata emang guru udah nggak melakukan hal itu. Dulu waktu saya sekolah, guru saya Pak Rumbiak ini ngerokok. Jadi setiap jeda dia duduk itu dia merokok di dalam kelas, bro. Di dalam kelas merokok. Dan kami sih biasa aja gitu. Bagi kami yaitu beliau guru. Tapi nggak tahu kalau sekarang mungkin sudah ada aturan bahwa dilarang merokok di dalam kelas. Tapi waktu saya dulu di Papua beliau merokok. Rokoknya Surya, bro. Surya udah dari dulu ada ternyata. Kelas 4, kelas 5 itulah yang saya ingat itu. Oh iya, satu lagi. Sekolah saya itu kalau musim hujan, kami berangkat ke sekolah tidak bawa buku, Pak. Kami bawa ember, bawa sapu, bawa pel. Kenapa? Karena sekolah saya pasti banjir. Setiap kali hujan deras malam hari, berarti besok pagi kami pasti akan kerja bakti. Itu air masuk ke kelas semata kaki lebih, kadang-kadang sampai setengah kaki itu, di bawah lutut lah kurang lebih, hampir 40 30 sampai 40-an senti masuk ke dalam. Dan bagi kami saat itu adalah saat yang paling menyenangkan gitu. Masuk jam 7 langsung bersih-bersih kelas, lalu biasa sampai jam 10 baju udah gak karu-karuan, baru kami bisa pulang pagi waktu itu. SD saya di Papua kelas 6, saya ingat banget muncul ada teman baru saya dari pindahan baru dari Jayapura. Katanya sih anaknya anggota dewan gitu, sekolah di situ, orang Papua cewek. Dan itu untuk pertama kalinya kami bersaing. Jadi saya, Anekawati Muri, sama satu ini saya lupa namanya karena kita baru kenal itu. Baru kenal dan tidak pernah komunikasi. Saya tidak pernah ingat kok ngobrol sama anak ini, perempuan yang jelas. Besar tinggi orangnya. Lalu dia jadi sering mengambil alih posisi juara 1, juara 2 gitu. Saya dan Ane ini sering bergeser di antara 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Nah itu sih yang saya ingat. Gurunya saya lupa, gurunya siapa ya, Pak Rumbiak lagi ya waktu itu kelas 6 itu ya. Apa lagi ya, ibu saya paling aktif kalau pas rapotan gitu, terima rapot ya, terus pertemuan BP3, dulu BP3 ada, itu pasti datang dan selalu hadir. Dulu juga pernah ada basar, saya ingat saya di sekolah itu pernah ada basar sekali. Setelah itu apa lagi ya, sekolahan saya di SD itu olahraga. Oh ya, tadi saya cerita soal olahraga yang paling saya suka waktu itu adalah 2, kasti sama bola, main bola. Tapi kalau disuruh mana yang lebih senang antara kasti dan sepak bola, saya paling lebih senang kasti. Kasti itu kayak softball gitu kan, kayak baseball gitu. Cuma jadi kami bilangnya pal ya, jadi ada bentengnya 4 itu, terus kami memukul bola sejauh mungkin dan berusaha untuk menuju ke benteng-benteng tadi supaya tidak kena. Dan ada aja trik kami supaya tidak
kena dilempar bola itu. Anda bisa bayangkan baju merah putih kalau kena bola itu. Dan sekolah kami jarang kering karena posisinya berada di dekat rawa-rawa gitu. Jadi dekat sekali kami, sekolah kami itu hanya timbunan tanah. Jadi kalau air naik, pasang naik itu pasti akan masuk sedikit ke halaman sekolah. Jadi becek terus sekolah itu. Dan saya termasuk beberapa teman yang punya sepatu gitu. Maksudnya ada teman-teman saya yang terutama yang berasal dari suku Papua, suku bangsa orang-orang anak-anak asli daerah, dan teman-teman saya dari Buton. Itu rata-rata nggak pakai sepatu zaman segitu. Saya bilang, ya mungkin karena juga pada saat itu susah juga ya. Saya kakinya mereka apa nggak sakit gitu. Dan mereka lebih memilih tidak pakai sepatu daripada pakai sendal. Jadi bagi mereka sendal itu lebih berharga daripada kakinya. What's it? Tapi ya itulah kenyataannya saya dulu SD. Dan akhirnya saya lulus dengan nilai Danem dulu. Dulu tuh nem ya. Pokoknya saya lulus Danem. Nemnya itu berapa ya? Coba nanti saya lihat. Mungkin kalau enggak 33 kalau nggak salah. Mata 5 mata pelajaran. Not bad lah. Lalu setelah itu saya masuk ke SMP. SMP. Nanti di video selanjutnya saya akan ceritakan perjalanan saya saat di SD di luar sekolah dan ketika saya masuk ke SMP. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan cerita saya sampai dengan SD kelas 6. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.